Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video sebelumnya kita telah mengerjakan latihan mengenai algoritma bilangan prima dengan menggunakan function. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah function yang kita buat sudah cukup baik? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita harus tahu dulu nih, cukup baik itu dinilai dari kategori apa. Bisa saja waktu eksekusinya lebih cepat, atau bisa juga dihitung dari jumlah memori yang dibutuhkan untuk menjalankan skrip, atau dilihat dari source code-nya, gampang untuk ditulis dan dibaca. Khusus untuk video ini, kita akan membicarakan mengenai waktu eksekusi. Jadi sekarang pertanyaan kita lebih spesifik ya. Apakah function yang kita tuliskan sudah cukup cepat? Nah, berhubungan dengan pertanyaan ini, maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Semakin besar jumlah data, maka biasanya waktu yang diperlukan untuk eksekusi menjadi lebih besar. Disinilah kita masuk ke pelajaran kita khusus untuk video ini, yaitu notasi Big O. Notasi Big O membandingkan berapa banyak jumlah waktu yang diperlukan apabila jumlah datanya bertambah. Kalau kita gambar grafiknya, misalkan ke arah atas adalah jumlah waktu yang dibutuhkan, sedangkan ke arah kanan adalah jumlah datanya. Notasi Big O yang paling ideal adalah ON. Artinya jumlah waktu yang diperlukan berbanding lurus dengan jumlah datanya. Apabila jumlah data meningkat 2 kali lipat, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk eksekusi meningkat 2 kali lipat juga. Kemudian ada fungsi yang lebih baik daripada ON, yaitu O log N. Apabila jumlah data meningkat 2 kali lipat, maka jumlah waktu yang diperlukan meningkat juga, namun lebih kecil dari 2 kali lipatnya. Jadi grafik penambahan waktunya lebih landai. Fungsi ini biasanya memproses data dengan menggunakan struktur data tree. Dan ini adalah notasi Big O yang paling baik, yaitu O1. Dengan membuat fungsi seperti ini, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk eksekusi tetap sama. Tidak peduli sebanyak apapun data yang harus kita proses. Namun sayangnya tidak semua masalah bisa kita pecahkan dengan menggunakan notasi O1. Di atas notasi ON, ada yang namanya notasi N log N. Jadi apabila kita menggunakan fungsi dengan jumlah data yang meningkat 2 kali lipat, maka waktu yang diperlukan juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan notasi O yang paling jelek dalam video ini adalah ON kuadrat. Dengan menggunakan fungsi dengan notasi ON kuadrat, maka pada saat data kita meningkat 2 kali lipat, jumlah waktu yang diperlukan meningkat lebih tajam, di sekitar 4 kali lipat. Jadi kita mesti berhati-hati sekali terhadap jumlah data yang akan kita gunakan. Nanti kita akan melihat bagaimana praktek dari notasi Big O ini pada coding yang telah kita kerjakan. Kita buka kode kita dari video sebelumnya mengenai bilangan prima. Di bagian konsol kita bisa melihat daftar bilangan prima yang lebih kecil dari 100. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara mencatat tanggal dan waktu pada JavaScript. Kita bisa menggunakan objek date. Kalau kita lihat deskripsinya di MDN, objek date ini menyimpan tipe data number yang menunjukkan jumlah milidetik sejak tanggal 1 Januari 1970 zona waktu UTC. Kita coba di konsol ya. Misalkan kita membuat sebuah variabel dengan nama start yang isinya adalah objek baru date. Kalau kita panggil kembali variabel start, maka browser menunjukkan tanggal dan waktu dari saat kita membuat objek date tersebut. Perhatikan kalau kita panggil ulang, nilai variabel ini tidak berubah. Sekarang kita buat objek date baru, tapi kali ini kita simpan di variabel baru dengan nama n.
Perhatikan kalau kita panggil variabel n, nilainya ada perbedaan beberapa detik dibandingkan dengan variabel start. Kita bisa melakukan operasi pengurangan terhadap kedua variabelnya ini. Jadi kalau n dikurangi dengan start, maka hasilnya adalah jumlah milidetik yang merupakan jarak waktu antara pertama kali kita mencatat waktu start dengan pada saat kita mencatat waktu n. Nah, dengan menggunakan cara seperti ini, kita bisa membuat semacam stopwatch untuk menghitung berapa jumlah waktu yang diperlukan untuk eksekusi fungsi yang telah kita buat. Kita kembali ke kode kita. Namun sebelum melanjutkan, ada yang perlu saya ubah terlebih dahulu ya. Pada fungsi show_primes, saya tidak mau console log ini berada di dalam loop. Karena kalau kita taruh di dalam loop, maka console log dipanggil secara berulang-ulang, sehingga hasilnya terpisah dalam banyak baris. Saya ingin console log dikeluarkan dan hanya dipanggil satu kali saja setelah loop. Caranya, pertama kita buat dahulu sebuah variabel penampung hasil dengan nama result. Nilai awalnya adalah string kosong. Kemudian di dalam loop, kita tambahkan result dengan i ditambah dengan spasi. Kemudian di luar loop, barulah kita panggil console log untuk menampilkan result. Dan terakhir kita kembalikan result sebagai return. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang sudah ada perubahan ya. Sekarang hasil bilangan prima kita menjadi berurutan ke samping. Sudah bukan berurutan ke bawah lagi ya. Selanjutnya kita buat fungsi baru profiler untuk menghitung berapa jumlah waktu yang diperlukan untuk eksekusi fungsi kita. Kita hapus fungsi show_primes. Kita ganti menjadi function profiler. Kita memerlukan dua buah parameter ya. Yang pertama adalah func, yaitu nama function yang ingin dieksekusi. Parameter kedua adalah max, yaitu jumlah data yang ingin diproses. Isi dari fungsi ini mirip dengan objek date seperti yang kita coba di konsol barusan ya. Jadi pertama kita buat dahulu variabel start yang isinya adalah new date. Kemudian kita panggil function tersebut dengan menggunakan max sebagai argumen. Kemudian kita bikin lagi variabel n dengan nilai new date lagi. Dan terakhir kita tampilkan di console log. Kita gunakan template literal. Waktu eksekusi $ dalam kurung kurawal, yaitu n dikurangi start dibagi 1000. Jadi kita akan mendapatkan waktu eksekusi dalam jumlah detik. Di belakangnya kita tambahkan lagi ya, detik. Selesai. Kita simpan dan jalankan di browser ya. Di browser tidak tampil apa-apa karena kita belum memanggil salah satu fungsi yang kita buat. Kita bisa memanggil fungsi profiler dengan menggunakan argumen nama fungsi show_primes dan jumlah datanya. Pertama kita coba dahulu jumlah data 100, profiler, show_primes, 100. Nah, jumlah eksekusinya masih 0 detik ya. Kita naikkan jumlah datanya ke 1000. Sekarang hasilnya di sekitar 1 atau 2 milidetik ya. Kalau kita coba jalankan berulang-ulang, nilainya terkadang berubah. Kita naikkan lagi jumlah datanya ke 10.000. Sekarang hasilnya ada di sekitar 44 milidetik. Lalu kita naikkan lagi di 100.000. Dan sudah mulai kelihatan agak lama ya, di sekitar 2,3 detik. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau misalkan saya naikkan jumlah datanya 2 kali lipat, menjadi 200.000. Kira-kira berapa waktu yang diperlukan? Jadi berapa detik? Dan ternyata hasilnya di 8,9 detik ya. Jadi perkiraan kasarnya naik sekitar 4 kali lipat. Padahal jumlah datanya hanya naik 2 kali lipat saja.
Sekarang jumlah datanya kita naikkan lagi 2 kali lipat menjadi 400.000. Kira-kira berapa detik nih? Sekarang udah kelihatan lebih lama lagi ya, seolah-olah komputer kita lagi hang. Padahal skripnya sedang bekerja di background untuk menghasilkan bilangan prima yang lebih kecil dari 400.000. Dan waktu eksekusinya sudah keluar, yaitu di sekitar 34 detik. Artinya naik lagi ya, di sekitar 4 kali lipat. Artinya fungsi subprimes yang kita buat ini memiliki notasi ON kuadrat. Setiap ada peningkatan jumlah data sebanyak 2 kali lipat, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk menjalankan prosesnya meningkat sebanyak 4 kali lipat. Kita lihat lagi ke dalam source code-nya ya. Yang menyebabkan jumlah waktu meningkat secara signifikan adalah jumlah looping di dalam fungsi kita. Kalau kita lihat ke dalam fungsi subprimes, di sini kita ada sebuah loop sebanyak jumlah datanya. Kemudian kita lihat lagi di dalam loop, kita memanggil fungsi isPrime. Kalau kita lihat ke fungsi isPrime-nya, ternyata di sini ada sebuah loop lagi sebanyak n. Jadi di sini ada looping bertingkat 2 sebanyak jumlah data. Oleh karena itu, notasi dari fungsi kita ini adalah ON kuadrat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan optimasi terhadap fungsi subprimes sehingga bisa berjalan dengan lebih cepat? Dalam hal ini, optimasi yang memiliki efek paling besar adalah di bagian loopingnya. Kalau kita mendalami lagi rumus matematika untuk mencari faktor dari suatu bilangan, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang perlu kita tes dalam fungsi isPrime ini hanya bilangan 2 hingga akar dari n. Sebagai contoh, bilangan 27 yang nilai akarnya adalah di sekitar 5,2. Artinya kita hanya perlu mengetesnya apakah 27 habis dibagi 2. Apakah 27 habis dibagi 3? Habis ya. Apakah 27 habis dibagi 4? Apakah 27 habis dibagi 5? Dalam contoh ini 27 habis dibagi 3, artinya 27 bukanlah bilangan prima. Dengan optimasi seperti ini, kita sudah tidak perlu melakukan tes apakah 27 habis dibagi dengan bilangan di antara 6 hingga 26. Mengapa sudah tidak perlu melakukan tes? Karena hasilnya sudah ketahuan dari 4 angka yang kita tes di awal tadi. Dalam contoh ini ternyata 27 habis dibagi 3. Kita ambil contoh bilangan lain ya, yaitu 29. Yang nilai akarnya di sekitar 5,4. Artinya kita hanya perlu ngetes apakah 29 habis dibagi angka di antara 2 hingga 5. Kita coba ya, 29 dibagi 2. 29 dibagi 3. 29 dibagi 4. Dan 29 dibagi 5. Tidak ada yang habis. Maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa 29 adalah bilangan prima. Dengan menggunakan teori ini, maka kita bisa menuliskan kode baru yang jauh lebih cepat. Kita copy dahulu ya, fungsi isPrime dan subprimes. Kita paste lagi di bawahnya. Nama fungsinya kita ubah menjadi nomor 2. Nah, pada bagian isPrime ini, loopnya bisa kita hemat menjadi I lebih kecil sama dengan mat.sqrtn. Artinya kita hanya memeriksa sampai ke akar n. Sedangkan di dalam fungsi subprimes 2 ini kita memanggil isPrime yang nomor 2. Kita simpan dan kita refresh browser. Kita panggil fungsinya ya, subprimes 2. Dengan nilai argumen 100. Sekarang kita coba bandingkan dengan hasil dari fungsi yang pertama. Nah, kalau kita mau bandingkan, subprimes 100 sama dengan subprimes yang kedua
100 juga. Hasilnya sama persis ya. Di sini komputer mengembalikan nilai true. Sekarang kita tes lagi di perhitungan waktunya. Kita coba jalankan ulang subprimes pertama dengan jumlah data 100.000 ya. Profiler, subprime yang pertama 100.000. Waktu eksekusinya di 2,4 detik. Sekarang kita coba jalankan subprimes yang kedua dengan jumlah data yang sama. Waktu eksekusinya hanya di sekitar 21 milidetik. Jauh lebih cepat ya. Selanjutnya kita coba gunakan lagi subprimes 2 dengan jumlah data 2 kali lebih banyak di 200.000. Ternyata waktunya di sekitar 49 milidetik. Jumlah waktu yang diperlukan meningkat di sekitar 2,2 kali lipat. Hampir setara dengan peningkatan jumlah datanya. Perbedaannya jauh kalau dibandingkan dengan subprime yang versi pertama, di mana jumlah waktunya meningkat di sekitar 4 kali lipat. Sekarang kita coba lagi untuk jumlah data 400.000. Dan sekarang waktu yang diperlukan meningkat lagi ke 109 milidetik. Peningkatannya masih di sekitar 2,2 kali lipat juga. Jadi optimasi kita pada fungsi isPrime 2, di mana loopingnya kita persingkat dari awalnya sebanyak n menjadi sebanyak akar dari n, menyebabkan notasi big O dari fungsi kita juga turut berubah. Yang pertama ya fungsi kita adalah on kuadrat, sekarang berubah jadi o n log n. Untuk jumlah data yang besar, teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya ya. Di jumlah data 400.000, versi pertama membutuhkan waktu 32 detik. Sementara versi kedua hanya memerlukan waktu di 0,1 detik. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah fungsi untuk mencari bilangan prima ini masih bisa dioptimasi lagi menjadi ON? ON yang ini ya. Sehingga waktu eksekusinya bisa lebih cepat lagi. Jawabannya adalah bisa. Namun kita perlu menggunakan struktur data array yang masih belum pernah dibahas dalam video kita. Jadi untuk saat ini kita tidak membahas lebih lanjut lagi mengenai fungsi bilangan prima. Namun apabila teman-teman penasaran, bisa mencoba melakukan riset sendiri dulu ya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat fungsi baru dengan notasi ON. Misalkan kita buat suatu fungsi dengan nama showSum dengan menggunakan satu parameter max. Jadi misalkan kalau kita memanggil fungsi showSum dengan argumen 5, maka fungsi kita akan menghitungkan nilai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 1 sampai 5 ya. Dan hasilnya adalah 15. Jadi di dalam function kita buat dahulu variable result dengan nilai awal 0. Lalu kita melakukan satu looping dimulai dari 1 hingga max. Dan di dalamnya kita tambahkan nilai result dengan i. Terakhir kita tampilkan nilai result di console log. Dan kita kembalikan nilai result. So sum-nya S-nya huruf besar ya. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita panggil fungsinya showSum. Dan nilainya adalah 15, benar ya? Kalau kita coba lagi ke argumen 6, hasilnya seharusnya 21. Artinya fungsi kita sudah berjalan dengan benar ya. Dan sekarang kita sudah memiliki satu buah fungsi dengan notasi ON. Sekarang kita coba jalankan fungsi ini untuk jumlah data 100.000. Waktu eksekusinya di sekitar 1 hingga 2 milisecond. Jauh lebih cepat ya kalau kita bandingkan dengan notasi on log n pada fungsi subprimes yang kedua. Untuk mengukur waktu eksekusi dari fungsi ini kita perlu menggunakan jumlah data yang lebih besar, yaitu 1 juta. Di sini jumlah waktunya sekitar 6 milisecond ya.
Kita coba naikkan jumlah datanya 2 kali lipat menjadi 2 juta. Dan jumlah waktunya naik menjadi 12 milidetik. Jadi peningkatan jumlah waktunya kurang lebih sama dengan peningkatan jumlah datanya. Dan untuk contoh terakhir, kita akan membuat versi kedua dari fungsi SOSUM. Namun kali ini kita membuat notasi O1. Yang artinya fungsi tetap berjalan dalam jumlah waktu yang sama, tidak peduli berapapun jumlah datanya. Ini adalah notasi yang paling bagus untuk semua fungsi. Namun sayangnya tidak semua masalah bisa kita pecahkan dengan menggunakan notasi O1. Untuk fungsi SOSUM, kebetulan ada rumus matematika yang bisa memberikan hasil sama persis tanpa perlu menghitung menggunakan looping. Kita mulai buat fungsinya ya. Kita deklarasikan function SOSUM kedua dengan parameter max. Kita buat variabel result. Nah, di sini kita menggunakan rumus matematika ajaib, yaitu max dikalikan dengan max tambah 1 dibagi 2. Kemudian kita panggil console log untuk menampilkan result, dan kemudian kita kembalikan resultnya. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita bandingkan dulu ya hasilnya ya. Misalkan SOSUM 100, hasilnya 5050. Kalau kita menggunakan versi kedua, hasilnya tetap sama ya. Kita coba lagi di 1 juta. Kita bandingkan dengan versi yang pertama. Hasilnya tetap sama ya. Jadi sekarang kita coba profiler untuk fungsi SOSUM pertama dengan jumlah data 10 juta sebagai bahan perbandingan. Versi pertama jalan di sekitar 19 hingga 20 milidetik. Sedangkan di versi kedua hanya 0 detik. Hasilnya sama. Sekarang kita coba lagi ya SOSUM kedua dengan jumlah data 1 triliun. Ini sudah 1 juta ya. Kita mulai saja dari awal ya. 1000, 1 juta, 1M, 1T. Dan waktu eksekusinya tetap sama 0 detik. Sedangkan kalau kita memanggil fungsi lain dengan jumlah data 1 triliun, maka jumlah waktu eksekusinya akan lama sekali. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah mencoba berbagai fungsi yang menggunakan berbagai notasi Big O. Dimulai dari versi pertama subprime yang menggunakan notasi ON kuadrat, yang sudah mulai berasa berat di 100.000 data. Kemudian kita membuat versi kedua dari subprime dengan notasi ON log n yang sanggup memproses hingga 1 juta data. Kita juga telah membuat fungsi SOSUM dengan notasi ON yang sanggup memproses hingga 10 juta data. Dan yang terakhir kita membuat versi kedua dari SOSUM yang menggunakan notasi O1 yang sanggup memproses berapapun jumlah data yang kita kirimkan dalam waktu 0 hingga 1 milidetik. Pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah komputer memerlukan waktu untuk memproses setiap data yang kita kirimkan ke dalam function. Semakin banyak jumlah data yang kita kirimkan, maka waktu prosesnya juga menjadi semakin lama. Yang paling mempengaruhi jumlah waktu eksekusi adalah jumlah loop yang kita gunakan di dalam function. Semakin banyak jumlah loop, maka jumlah waktunya juga menjadi semakin lama. Dengan mempelajari notasi Big O ini, kita bisa menyadari kira-kira berapa jumlah data maksimal yang sanggup diproses oleh fungsi buatan kita. Akhir kata, bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.